Saudaraku, selamat pagi. Tenang menyapa saudara dengan renungan singkat sebelum kita semua melakukan berbagai aktivitas hari ini. Dan untuk pagi ini saya beri tema renungan saya, jangan punya hati yang bengkok. Teksnya diambil dari Kisah Rasul pasal 8 ayat 18-23. Demikian firman Tuhan. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama-sama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu atas perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu itu, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu itu. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit terjerat dalam kejahatan. Saudara sekalian, seperti saya katakan kemarin bahwa kisah di Samaria tentang Simon tukang sihir itu membuat saya angkat topi. Karena dia rela meninggalkan semua profesi yang selama ini menjanjikan dengan sihir yang memukul banyak orang. Tapi waktu dia mendengar Injil yang disampaikan oleh Filipus, dia sendiri percaya dan dibaptiskan. Bahkan mengikut Filipus kemanapun Filipus pergi. Yang luar biasa. Kisah tentang pertobatan di Samaria ini menjadi berita besar. Sampai ke Yerusalem. Kemudian rasul-rasul di Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes untuk melihat dan membuktikan apa yang terjadi di Samaria. Pada waktu Petrus dan Yohanes sampai di sana, memang ditemukan orang percaya, dan kemudian kedua rasul itu menumpahkan tangan kepada orang-orang percaya. Yang luar biasa. Orang percaya itu menerima Roh Kudus. Dan hal itu membuat Simon tukang sihir tambah terkagum-kagum. Namun Simon kemudian kumat sifat jahatnya, hatinya tidak lurus, dan kemudian dia ingin juga seperti rasul-rasul bisa menumpangkan tangan. Dan karena itu dia menawarkan uang kepada kedua rasul itu dengan berkata, berilah juga karunia itu kepadaku, supaya kalau aku menumpangkan tangan kepada seseorang, mereka juga akan beroleh karunia Roh Kudus seperti yang kamu lakukan. Lalu Petrus dan Yohanes berkata, binasalah engkau beserta uang, karena engkau menyangka bahwa karunia Allah bisa dibeli dengan uang. Hatimu tidak lurus. Dalam bahasa saya, hatimu bengkok, dan hatimu dipenuhi dengan empedu pahit yang membuat keinginanmu jahat di mata Tuhan. Saudara sekalian, apa yang dikatakan di situ adalah bahwa Simon tukang sihir itu dari hatinya timbul keinginan untuk mendapatkan karunia yang kemudian bisa mendatangkan wah, dan sekaligus bisa jadi mendatangkan rezeki, uang. Dan itu sebabnya Rasul berkata hatinya bengkok, tidak lurus, seperti empedu pahit yang egois, hanya untuk diri sendiri. Saudara sekalian yang kasih, kita diajar dari sini bahwa mengikut Tuhan itu harus dengan hati yang benar, tidak bengkok, hati yang sudah diubah oleh Tuhan, hati yang baru. Kalau hati bengkok, selalu berfokus pada diri sendiri, selalu egois, selalu serakah. Hati yang baru, saudara, hati itu pusat pikiran, perasaan, dan kehendak. Harus diubah oleh Tuhan. Hati yang baru menghasilkan tutur kata yang baru, sikap yang baru, motivasi yang baru, dan perilaku yang benar di hadapan Tuhan. Hati kita harus berubah, karena dari hati tercermin kata, sikap, dan perbuatan. Mari menjadi pengikut Tuhan dengan hati yang baru. Jangan bengkok seperti Simon tukang sihir. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu bahwa kami menjadi pengikut-Mu, menjadi umat-Mu dengan hati yang baru. Hati yang diwarnai dengan kehendak Tuhan. Hati yang dituntun dalam ketaatan kepada Roh Tuhan. Supaya kami tidak mempunyai hati yang bengkok, yang membuat kami egois, yang membuat kami berkata-kata penuh celah, bersikap dan berperilaku yang berdosa. Berkatilah kami, Tuhan Bapa Surgawi, dan tolong kami semua hari ini dalam segala aktivitas kehidupan kami, juga gereja Tuhan dan berbagai pelayanan, dan mereka yang dalam pergumulan. Tuhan memberkati dan menolong mereka. Ini doa kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi.